Balik lagi bersama saya Yudi dari Warning Clothing. Let's talk about it bersama Warning. Halo, balik lagi bersama gua Yudi. Let's talk about it by Warning Clothing. Nah, ini channelnya Warning Clothing yang kemarin kita udah lama banget kita ngebahas kaos waktu itu ya. Kaos polos. Kita kaos polos. Kalau nggak salah waktu itu kenapa kok kaos polos dari Warning Clothing itu mahal banget waktu itu ya. Iya benar. Nah, kalau teman-teman ingat itu, kalaupun belum ingat berarti nonton deh channel kita yang sebelumnya. Oke. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal jeans. Ada yang bilang jeans, ada yang bilang denim gitu ya. Nah, kita mau cari tahu nih, kenapa banyak orang bilangnya jeans, terus ada yang bilang denim, ada juga yang nyebutin merek gitu. Nah, ini kan Silitit gitu ya. Itu. Jadi banyak kosakata lah dari untuk menyebutkan si produk jeans ini. Nah, kali ini kita mau ngebedah nih sama Om Udung, namanya Om Udung dari Warning Clothing. Halo. Jadi nanti Om Udung akan ngejelasin apa sih itu yang namanya, apakah itu denim, kenapa namanya denim, kenapa namanya jeans gitu. Yang umum dipakainya. Om sih. Ya terus maunya apa? Kakak. Tante. Oke. Oke. Apa pertanyaan lo, Om? Nah, gue pengen tahu nih, kenapa orang-orang nggak ada penyebutan yang sama. Kalau kaos, ya semua orang nyebutinnya itu kaos. Tapi kalau yang satu ini, namanya ada yang bilang denim, ada yang bilang jeans. Apakah itu memang udah dari sononya namanya seperti itu atau gimana nih? Okay. Monggo. Gua coba jelasin sedikit ya. Ya. Jadi sebenarnya kan ini juga requestnya dari followersnya Warning tuh di Instagramnya kita. Oh. Ngebahas jeans dong Kak gitu. Nah kebetulan kita bakal ngebahas jeans. Yang pertanyaan tadi Om Yudi, kebetulan kita lagi bawa produknya. Kenapa? Atau sebenarnya apa sih jeans atau denim? Ya. Tuh, jadi denim tuh sebenarnya bahan. Oh iya. Okay. Jadi denim tuh bahan. Nah pola yang biasa kita lihat kayak gini tuh. Dengan si five pocket klasik itu jeans namanya. Oh. Gitu. Polanya jadi, yang namanya jeans. Polanya jadinya namanya jeans. Jadi misalnya kita bisa lihat ya, nih. Jadi pola saku kayak gini dengan misalnya si saku belakang kayak gini tuh. Ya. Ini tuh namanya jeans gitu. Iya. Berbahan denim. Berbahan denim. Jadi bahan denim itu bahan dari dari katun. Nah di rajutnya tuh dia ada dua benang biru, biasanya benang yang udah dicelup di indigo sama benang putih, makanya kita bisa lihat dalaman bahan denim tuh seperti ini. Oke begitu ya. Jadi bagian dalamnya tuh putih gitu. Iya. Nah yang luarnya tuh dia beda biru warna ya. indigo. Gelap. Indigo berarti dia bisa ngelihat yang goib-goib dong ya? Iya bisa. Nah itu sih sebenarnya si jeans sama denim. Jadi biasanya kan suka ketukar-tukar tuh. Jeans sama denim tuh ada yang bilang jeans, ada yang bilang denim gitu ya. Nah sebenarnya celananya tuh jeans gitu, bahannya denim. Oke. Berarti modelnya lah ya. Kalau umumnya bahasa umumnya modelnya jeans gitu. Nah, bahannya denim. Gitu. Apalagi yang pertanyain? Nah, kalau dari sisi bentuk kita udah tahu bahwa bentuk nyebutnya apa nih? Ya itu sih balik lagi ke teman-teman mau nyebutnya jeans atau denim tetap sama sih sebenarnya kalian. Beda sebenarnya. Sebenarnya beda. Denim kalau yang bisa jadi atasan, bisa jadi bawahan. Biasanya kan kita suka ada si kemeja denim. Nah, bukan kemeja jeans. Tapi kemeja denim gitu. Oke. Dipakai outer misalnya, dipakai jaket juga. Itu masih kalau berbahan denim ya denim jadinya gitu. Berarti buat edukasi ke teman-teman bahwa sekarang kan udah tahu nih, ternyata yang namanya denim itu bahannya.
Jadi kalau modelnya itu modelnya jeans. Jadi untuk sekarang buat yang masih mikirnya bahwa bingung ngasih nama apa ini celananya denim atau jeans atau nama letit itu. Nah, jadi kita mulai kasih edukasinya ya. Oke. Jangan bilang lagi Itu dia. Lintah darat. Oke. Nah, kenapa kok bentuknya itu si jeans itu sama semua? Maksudnya apakah ada filosofinya sampai kantongnya harus begini? Terus rata-rata teman-teman pasti lihat rata-rata pasti punya kantong kecil kayak begini. Nah, terus juga bentuk kantongnya begini ya. Kenapa nggak kantongnya nyamping aja gitu? Terus belakangnya juga kantongnya begini. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya sih Filosofinya sebenarnya yang gue tahu ya. Ya. Jadi dulunya tuh si jeans ini dipakai buat penambang. Buat penambang emas. Oke. Nah, ini tuh si pocket yang kecil ini tuh sebenarnya memang buat nyimpan emas kecil biasanya. Gitu. Jadi ini tuh buat nyimpan emas kecil biasanya dulu. Terus kenapa misalnya bahannya denim? Karena dia lebih raga. Jadi lebih tebal dibandingin bahan-bahan yang lain gitu. Jadi karena durable maksudnya jadi lebih tebal, lebih kuat, makanya si bahan denim itu dipakai buat worker lah gitu kalau zaman dulu. Jadi dipakai mau kerja berat bisa gitu ya. Jadi aman lah ya. Nggak gampang sobek gitu artinya begitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin juga ada beberapa teman-teman yang nge-DM ataupun komen di Instagramnya Warning Clothing pengen tahu apa sih yang namanya, ada yang bilang 12 oz, 14 oz, sampai 18 oz. Nah, itu apa sih gitu loh tuh? Apakah itu kadarnya si jeans tadi atau seperti apa? Monggo, Mudung jelasin lagi nih. Jadi oz tuh sebenarnya mah jadi apa ya? Satuannya bahan denim ya biasanya. Jadi dia per ada satu putaran itu dia berapa oz tuh berapa gram lah. Gitu. Satuan berat. Satuan tebal biasanya. Satuan tebal. Satuan tebal. Iya sebenarnya beratnya si bahan itu si kan. Bahan. Nah, cuman yang gampang kita aplikasiin sebenarnya si bahan denim tuh biasanya semakin tebal, dia semakin gede si angkanya. Misalnya di atas biasanya udah di atas 16, 18 tuh udah tebal, kaku, bisa berdiri gitu lah. Oh iya pernah lihat. Semakin kecil misalnya 5 oz atau misalnya di bawah 10 oz tuh dia semakin tipis si bahannya gitu. Iya. Nah, yang kebetulan kita pakai sebenarnya dia range-nya di 11 oz, 11,5 oz sampai 12,5 oz lah. Oh, itu yang dipakai Warning Clothing ya. Nah, itu jadi dia middle posisinya, dia nggak terlalu rag, nggak terlalu tebal gitu ya. Terus nggak terlalu tipis juga gitu. Nah, terus kebanyakan kita pakainya stretch juga. Kebetulan di koleksi yang kali ini kita banyak pakai soft jean namanya. Jadi dia sebenarnya lebih lembut. Jadi walaupun dia si ketebalannya tuh sekitar 12,5 oz ya, tapi kalau pemakaian harian tuh lebih oke lah, lebih enak lah gitu ya. Plus kenapa si 12 oz itu juga mempengaruhi nanti pas fading. Nah, fading. Ada lagi yang istilah baru nih. Fading. Jadi kalau misalnya teman-teman kok celana gue jadinya turun gitu warnanya, ya itu wajar justru. Jeans itu wajar gitu. Karena dia base-nya katun. Kalau dia base-nya bukan katun, polyester, itu bakal lebih kuat lah warnanya ya. Tapi kalau misalnya katun tuh justru yang dicari tuh fadingnya gitu. Dia turun warnanya gitu. Nah, semakin tebal biasanya si osnya lebih berat gitu ya, atau lebih gede, dia tuh lebih dalam si warnanya, lebih deep gitu si blue-nya tuh. Nah, itu tuh sebenarnya lebih gampang buat misalnya nanti kita ngefadingin si jeans kita gitu. Jadi nanti gelap terangnya tuh kerasa banget. Ya buat teman-teman yang memang suka dengan si raw. Ini kan kita sebut raw ya.
raw jeans itu biasanya dia pakai sampai 6 bulan sampai setahun tuh. Ya, sampai buluk lah pokoknya. Nah, sampai buluk tuh dia nanti ada si apa bekas-bekasnya dia tuh, nanti ada whiskernya, ada garis-garis honeycombnya. gitu Nah, ya. itu. Oh, oke. Berarti ini buat teman-teman yang baru mengenal istilah fading. Fading itu garis yang sering Bukan, muncul. sorry. Fading itu turun Oh, warna. bukan garis yang sering muncul. Itu nanti ada whisker itu. Oh, itu lebih ke whisker namanya. Bukan fading ya. Jadi fading tuh dari warna tua turun ke warna muda. Nah, itu jadi dia turun warna gitu. Turun warna. Jadi misalnya dari warna ini nanti bakal jadi pasti ada penurunan warna lah ya dari sini. Kan misalnya barunya gini, terus nanti dia ada biru muda, mid blue gitu ya, terus nanti ada ice blue gitu, ada light blue gitu dan segala macam. Sebenarnya kan pada dasarnya dulu si jeans tuh memang dipakainya dari raw gitu. Jadi nggak ada yang misalnya pengen biru muda, pengen mid blue gitu. Itu sebenarnya proses aja gitu. Ya, ada yang memang alami, ada yang memang diolah ya. Nah, dulu tuh sebelumnya nggak ada Pengolahan itu nggak ada. Nggak ada. Jadi semua orang yang pakai jeans tuh raw-nya seperti ini gitu, biru tua. Biru natural lah ya. Biru tua ya. Nah, after use-nya karena mungkin ada orang-orang yang memang dia nggak pengen lama pakai jeans, pada akhirnya dibikinlah washingan untuk after use lah gitu. Ya. Jadi kayak after use-nya si jeans itu di celana kedua, nanti kita liatin. Kita liatin ya. Dia turunannya seperti apa. Oke? Oke. Sip. Ini untuk celah pertama kita base-nya si jeans sebelum diolah. Oke, kita masuk ke model kedua. Model kedua nih. Nah, ini baru nih. Kita liatin. Oh ya, sini. Nah, ini dia yang kita sebut fading. Jadi dia ada turunan warna tuh. Jadi dari atas sampai ke bawah. Ini kan sebenarnya sama aja kayak kita pakai celana. Ini kena elus-elus di tangan kita gitu, terus kena aktivitas kita lah gitu. Betul. Terus makanya dia ada fading ini nih. Nah, ini yang kita tadi bilang whisker tuh ini kerutan di paha kita sebenarnya. Ya. Jadi kerutan di paha kita berbentuk karena dia kan kena panas, kena hujan misalnya tuh, kena aktivitas yang lain juga akhirnya dia berbekas kayak gini. Kayak yang tadi saya bilang ini kan karena dia posisinya 14 oz 12,5 oz gitu, dia lebih tebal, makanya dia pas misalnya ada gelap terangnya tuh kerasa banget gitu. Gitu. Ini namanya whisker nih teman-teman nih. Oh, ini whisker nih. Ini whisker. Yang ini fading. Ini sunblast sebenarnya, ini kena. Jadi ibaratnya kita kita nyuci di laut pakai air laut. Iya, Ini sebenarnya sunblast. Jadi efek ini sebenarnya sunblast. Gitu. Terus di belakang ini ada honeycomb. Nah, ini honeycomb. Oh, ini ada lagi namanya honeycomb namanya. Jadi efek-efek efek-efek wedding ini sebenarnya memang akhirnya dibuat buat orang-orang yang memang nggak pakai si jeans dari awal lah gitu. Ibaratnya kita udah kasih benchmarknya nih, celana lu mulainya dari sini nih gitu. Iya. Gitu. Mungkin gini bahasanya, ada yang pengen punya celana dengan udah pengen langsung jadi gitu si ininya. Kalau orang kaya kan nggak mungkin lama. Iya benar. Orang kaya makanya bentar aja ya. Makanya. Tapi pengen kelihatan bladus gitu misalnya. Pengen langsung buru-buru kelihatan udah belel. Nah, makanya langsung aja beli yang model-model seperti ini gitu. Iya, gitu. Tapi buat yang ibaratnya pengen punya proses dan bentuk apa tadi namanya? Whiskernya secara natural. Ya, pakai dari raw. Rata-rata biasanya mereka belinya dari raw gitu. Ini pakai dari raw. Nah, si journey-nya itu jadinya jadi signaturnya mereka sendiri lah biasanya. Betul. Gitu. Oke. Gitu. Nih buat informasi ya ke teman-teman ya. Sambil perhatiin nih jeans yang gua pakai dan yang gue punya di rumah udah sampai di mana nih fadingnya dan si whiskernya, efeknya efek after use-nya bakal udah seperti apa. Nah, itu tinggal edukasi ke teman-teman ya. Oke.
Next kita lanjut untuk ngebahas Nah, ini ada satu ada lagi. turunan lagi ya. Turunannya lagi. Dari yang ini masih bisa diturunin lagi sampai ke hampir mendekati putih nih warnanya Nah, nih. ini light blue lah. Oh, light blue. Jadi kan sebenarnya ini nih turunnya kayak gini nih. Dari sini misalnya kita pakai sekitar 1 tahunan lebih. Ya. Nah, ini sebenarnya kita ngitungnya kayak 2 tahun sampai 3 tahun pemakaian lah gitu. Jadi dari ini sebenarnya dari bahan yang sama nih. Ya, asalnya sih sama semua. Bahannya sama Dari nih situ. semua. Cuman jadinya kita bisa turunin warnanya sampai 3 warna kayak gini gitu ya. Ya. Nah, yang ini juga sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Tinggal warnanya aja sih sebenarnya jadi lebih light gitu ya. Ya. Jadi light blue. Prosesnya tetap whisker, sunblast dan segala macam masih sama. Terus yang jadi pembedanya tuh memang lebih terang aja gitu. Jadi kalau misalnya orang ngerasanya, saya lebih suka bahan yang ini soalnya bisa jadi terang banget atau misalnya jadi gimana, sebenarnya ya sama-sama aja. Balik lagi ke selera lah ya. Selera si pemakai, pengennya yang raw ataukah yang sudah semi-semi belel. Kalau ini bahasanya mungkin kita ngomongnya bahasa kitanya bahasa kalau orang jeansnya bilang udah belel banget lah ya. Udah mendekati belel banget, tinggal sobeknya doang yang belum ini. Iya, benar. Itu suka ada juga tuh. Misalnya kita ada beberapa artikel yang lain yang memang kita sengaja kasih efek destroy namanya ya. Iya ya. Cut kuy. Gojek kuy. Kuy. GoFood. Halo. Ya. Si Warning Clothing ini punya beberapa artikel jeans. Oh iya benar ya. Yang di destroy. Ada juga yang di destroy. Destroy itu kayak yang udah dipakai terus sobek begitu. Nah kalau ini masih aman-aman nih posisinya nih, masih mulus lah ibaratnya gitu ya. Cuman tetap nih kita kasih detailin ini. Ini sebenarnya ada kalau nanti bisa didetailin. Ini ada destroy-destroynya ya. Sudah mulai ada destroy nih di jadi saku. Ada destroynya di sini di ujung-ujung. Di ujung saku Di belakang. ujung saku belakang sama di bawah biasanya kita. Yang di sini. Oh iya. Jadi biar kelihatan si after use-nya gitu. Oke. Jadi nggak mungkin juga kan, misalnya celananya udah belel begini tapi belum ada yang, ibaratnya kalau di bahannya belum ada yang rusak gitu loh kan, nggak mungkin juga gitu. Ada yang mirip gitu ya. Kita ciptakan, kita bikin si jeans Senatural ini mungkin ya. senatural mungkin. Jadi ibaratnya pemakaian 10 tahun ini kayaknya bakal begini. Pemakaian yang 5 tahun kayak tadi misalnya gitu. Nah gitu. Oke. Next. Nah Paling ini nih kita kasih tahu juga yang jadi signaturnya jeans Warning. Nah itu Nah, itu perlu dia. itu perlu itu. Perlu Itu banget dia. itu. Jadi yang jadi signaturnya jeans Warning itu sebenarnya ya sama sih di sini juga bisa ya. Ini juga ada. Yang pasti ada button. Oh iya. Button ada di sini ada signaturnya Warning Ada Clothing. identitasnya ya. Oke. WRNG by Warning Clothing. Rivet Lipet juga. juga ada nih. Di Rivet juga sama ada. Terus ini di belakang ada patch kulit, ada logo kalamnya kita. Oh ini identitas banget ini. Nah ini dibikin simple banget lah gitu karena memang terus Bunga saku kali ya. ini Airquid atau bunga saku. Nih ini signatur banget nih Ya Airquidnya. betul. Jadi one stitch jadinya di sininya, jadi kita nggak pakai bordir atau pakai apa, jadi tetap pakai jalan jahit biasa biar tetap looks natural gitu. Itu terus hang tag juga Ya. di sini tetap ada signaturnya kita. Ya. Cerita tentang kita lah sedikit di situ ya. Ya betul, sama di bagian dalam nih. Dalamnya apa? Bagian dalam ini ngejelasin ini sebenarnya konstruksi sama si celana ini tuh apa aja nih, kayak model si celana itu slim fit gitu ya. Terus ada five pocket klasik gitu ya. Ya. Terus bahannya juga stretch gitu. Terus di sini tuh memang kita bikin sengaja sama
si pengrajin yang memang dipilih lah gitu. Betul. Gitu. Jadi di sini tuh banyak ininya lah. Banyak informasinya Banyak lah. informasinya gitu di Banyak sini. cerita di dalamnya. Di sini juga ada nih di apa namanya nih woven ya. Woven dalamnya ini juga Care label itu care label. care label namanya nih, care label. Care labelnya di Care label juga ada cara ceritanya. ngewashingnya gimana gitu. Jadi jangan, ya biasa juga kan kadang-kadang ada yang suka memang cepet fading, kadang ada juga yang memang pengen nunggu gitu, pengen biar lama. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang suka yang nggak terlalu cepet fading, ini caranya balikin. Nyucinya balikin. Pas nyuci dibalikin. Balikin jadi. Terus ini juga jangan kena mesin cuci kalau bisa. Iya. Jadi kita cuci manual aja, balikin, udah gitu jangan kena deterjen kebanyakan. Terus kalau misalnya memang pas mau dijemur, tetap balikin. Tetap dibalik. Ini jadi biar Awet lah gitu. Jadi si gelap terang tarnya jadinya bagus lah gitu. Gitu. Oke. Itu apa namanya cara penanganan si jeansnya biar awet dan tahan lama. Tapi ya balik lagi ini ke selera teman-teman semua bahwa ada yang pengen dari kayak tadi saya bilang bahwa pengen buru-buru ada ininya apa namanya fading dan segala macam. Makanya mungkin cara pakainya dan cara penanganannya mungkin rada ekstrim lah ya dan ekstra gitu. Ada pernah baca juga sampai nggak dicuci 1 tahun, 6 bulan. Terus ada juga cerita sampai dimasukin ke freezer. Sampai kayak begitu. Nah, sebenarnya mah ya memang tergantung kalian ya. Kalau misalnya memang pengen kayak gitu, monggo. Tapi yang perlu tetap dikedepankan tuh kenyamanan sama kebersihan. Betul. Betul. Jadi itu kan ada brand gitu ada brand itu jadi dia kampanyenya itu gitu ya. Jadi sempat pada tahun berapa ya 2000-an lah dulu ya. 2000 lebih gitu. Ya, pokoknya di sekitaran 2000-an deh. Nah, itu ada satu brand kita sebut aja Nudi. Kita sebut aja inisialnya Nudi. Nah, itu jadi memang dia kampanyenya kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya terserah kalian apakah misalnya memang kalian menganut paham itu atau misalnya kayaknya mah biarinlah nggak apa-apa gitu. Dicuci juga yang penting bersih nggak masalah ya. Betul. Ya kalau misalnya rusak atau apa beli lagi aja. Beli lagi lah. Jangan malu-maluin dong. Beli. Oke, paling yang biru itu sih Om. Jadi cuman ada satu lagi nih. Jadi kalau dari Waring tuh kita punya black denim. Oh, ada birunya, ada hitamnya. Betul. Black denim. Ini. Ini yang biru. Kita pindahin dulu. Nah, sekarang selain kita bahas ada yang hitam, blue denim, kita juga punya black denim. Sebenarnya hampir sama si bahan dan materialnya hampir sama. Cuman dia pencelupan si benang awalnya tuh hitam gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, cuman ada juga sih beberapa yang kita memang sengaja hitamin khusus dari awal. Ya, dari bahan mentahnya dari mulai gitu. bahan mentahnya udah hitam. Jadi kita proses khusus gitu ya, biar dia keluarnya hitam full black gitu. Ya. Gitu. Cakep nih. Ini cowok banget ya. Yo, iya bener cakep ini. Cowok banget. Nah, hampir sama sih sebenarnya sih detailnya kayak kemarin. Barusan. Kayak yang biru barusan, cuman yang hitam patchnya hitam. Kita sesuaikan. Oh sama ini nih kita nambahin label lagi. Ini label Le Moderne. Itu ceritanya memang serian slim fitnya kita tuh ini namanya gitu. Iya. Gitu. Le Moderne. Le. Ada satu lagi nih. Ini kita proses rada antik nih. Waduh, ini kayak dibintik-bintik begini kayak celana jamuran kata orang. Itu jamuran. Kalau orang bilang celana jamuran ini. Ini namanya prosesnya ice wash. Ini di ice wash. Nah, atau kalau enggak biasanya disebut acid wash atau ice wash gitu ya. Jadi ini tuh dia kena si batu
stone wash ya. Stone wash. Jadi ini tuh prosesnya karena ada batu nih, karena kena batu dia. Oh, nyucinya pakai batu. Pakai batu. Ah, oke. Jadi sebenarnya awalnya mungkin dari sini juga jadi yang hitam. Terus kita acid lagi. Ya. Jadi biar sebenarnya kan tuh dalamnya hitam. Dalamnya tetap hitam ya? Dalamnya tetap hitam. Iya, dalamnya sih tetap hitam. Dalamnya tetap hitam. Jadi waktu itu kepikiran kayaknya oke nih kayaknya kalau kita bahas kalau kita bikin si artikel yang ini tuh kita coba ganggu gitu. Si warna hitamnya tuh kita kasih putih lah gitu. Ya, divariasiin lah. Divariasiin. Nggak mau nonton putih, nggak mau nonton hitam aja gitu ya. Nah akhirnya keluarlah si washingan ice wash ini nih. Ini jadi bestseller kita juga sih sebenarnya. Oh, ini bestseller ini ya? Bestseller kita juga. Produk bestsellernya Warning Clothing. Jadi bisa lihat di store-store kita. Nah, teman-teman kalau mau tahu apa bentuknya langsung bisa datang ke store. Ada di Ciwok, Ciamplas Walk Bandung, ada di Supermall Karawaci Tangerang, di Karawaci, terus ada juga di Ion Sentul. Teman-teman bisa datang ke toko-toko kita di sana. Terus ada juga di Sogo Dep Store. Sogo Dep Store kita ada di Sogo Pondok Indah, ada di Sogo Central Park, ada di Tunjungan Plaza Surabaya, sama ada satu di lagi PVJ. Oh, PVJ yang di hometown kita. Ada di hometown kita di PVJ gitu. Sama. Nih satu lagi ini yang satu, last but not least katanya yang bilang. Jadi ini tuh yang tadi gue bilang abu tuh dari hitam sebenarnya ini. Oh. Ini kayaknya tuh prosesnya udah lebih berat nih ya? Ya, jadi base-nya sebenarnya hitam juga ini. Jadi kalau yang itu hampir sama kayak yang biru. Yang biru. Karena dalamnya juga putih. Abu gitu ya. Iya. Nah, ini dia kena bleach namanya. Oh, ini di bleach. Di bleach. Jadi dia diturunin lagi warnanya dari hitam. Dari hitam kita turunin lagi ke mid blue, ke mid black, ke grey lah ya. Terus ketemu lagi ini sampai ke light gray. Jadi prosesnya tuh kita bleach sampai light gray sekitar 60%-an, 60-70%-an. Nah, baru kita prosesnya lagi nih. Ada whisker, sunglass, ada whisker-whiskernya dan yang lainnya. Kayak tetap ada destroy gitu. Iya. Jadi ini juga sama pas misalnya kita ngomongin raw-nya hitam si jeansnya. Ini after use-nya misalnya udah sampai 5 tahunan gitu ya. Dan seperti inilah gitu si tampilannya tuh. After use 5 tahun ini. After use 5 tahun kayak gini si tampilannya. Oke. Kurang lebih gitu lah Om. Soal si jeans ini tuh. Iya. Ini informasi baru buat para penggemar jeans. Ya, ada yang memang benar-benar selemari celananya nggak ada celana lain selain celana jeans gitu loh. Tapi kadang-kadang cuma sekedar punya jeans doang tapi nggak tahu penanganannya, terus nggak tahu cara merawat jeansnya seperti apa. Nah, kali ini di pembicaraan kita kali ini kita ngebahas nih buat teman-teman yang butuh informasi tentang gimana sih jeans gua biar tetap awet, gimana jeans gua masih bisa enak dipakai. Nah, kali ini kita kasih informasinya. Nah, satu lagi gini. Ini yang di pocket nih, yang bunga saku. Ini juga jadi kalau gue lihat sih jadi kayak identitas lah ya. Artinya gini, maksudnya kalau misalnya lu dari jauh pun, kalau dari brand tetangga yang di luar, mereka kan udah kebaca tuh. Kalau lu lihat dari belakang celananya, nah itu yang gambar itu tuh. Nah, kayak begitu bunga sakunya, pasti tahu. Nah itu brandnya si ini gitu. Cuma untuk di Warning Clothing, kalau lu sempat ngelihat orang atau siapapun atau teman lu sendiri dari belakang lu lihat ada bunga saku yang kayak begini nih ya ini ya, nah itu udah cirinya kita, udah cirinya Warning Clothing udah. Jadi ya ini sebagai salah satu identitas kita bahwa ya produk lokal pun punya kualitas yang keren gitu loh. Oh iya, gue mau ngasih tahu juga. Apa tuh? Ini si saku ini gue buat gak simetris loh. Oh iya? Iya. Bentar, nah ini menarik nih. Rata-rata kan orang nggak begitu merhatiin ya. Jadi kan biasanya saku tuh dibikinnya kotak, bukan kotak, maksudnya gini, terus narik lagi simetris lah ya. Iya. Kalau celana kita sebenarnya nggak simetris nih, jadi bentuknya gini. Oh benar. Jadi
ada ceritanya juga kenapa misalnya si airquake-nya kayak gini ya. Jadi gue pengen si celana tuh ngebentuk di si pantat kita loh gitu. Iya. Nah jadi pas gue coba-coba sebenarnya si bentuk inilah yang bisa ngeliatin si pantat kita lebih bagus ya. Terus bener loh, jadi sama si arahan airquake ini ngebentuk, jadi ngeliatin si pantat itu lebih bagus. Kan ada juga ya orang-orang yang suka pantatnya cowok ya. Ya. Betul. Cewek. Sampai Gitu. segitu detailnya coba. Warning Clothing mikirin pantat lu juga dipikirin sama si Warning gitu ya. Biar nggak kelihatan tepos. Iya benar. Pantat lu nggak kelihatan tepos. Jadi gitu. udah deh, lu kalau memang atau bahkan belum punya jeansnya Warning Clothing, buruan punya deh. Karena apa namanya bahannya oke banget. Worth it banget lah. Worth it banget lah. Harga worth it. Harga nggak bisa bohong. Sekali lagi gue bilang harga nggak bisa bohong. Tapi artinya gini, lu dapat kepuasan lah dengan produknya Warning Clothing, terutama kalau lu lagi cari jeans, udah lu cari, lu lihat produknya Warning Clothing, lu cobain, gue jamin lu beli pasti. Iya sih, yang biasa konsumen baru kita biasanya mereka pas nyoba fit dari itu tuh enak banget katanya. Ya. Jadi memang kalau cuman lihat gini doang atau misalnya cuman lihat di video doang ya mungkin ya sama aja, apa sih jeans sama aja gitu ya. Ya. Nah, cuman kekuatan si jeansnya si Warning tuh di fittingan sama hand feel bahan. Nah, itu tuh bakal kepencut langsung deh. Ya. Pas megang nyobain pakai tuh udah kok enak banget gitu. Ya. Itu sih sebenarnya yang diharapin bahwa ke si konsumen tuh pas dia make, pas nyoba langsung ini gue banget nih. Betul. Gitu. Jadi intinya produk Warning Clothing itu jangan cuma dilihat di hanger, tapi kudu lu cobain. Kalau udah lu cobain baru lu bisa tahu rasanya bahwa ini nggak enak, ini enak. Tapi kalau lu dicobain produk yang Warning, udah deh, gue jamin lu pasti beli. Nyoba nggak bayar ya? Nyoba mah gratis. Coba Silakan lu datang ke toko, tapi jangan banyak-banyak cobanya. Karena anak tokonya ngamuk. Tapi kalau beli banyak gak apa-apa. Iya, kalau nyoba banyak, beli belinya banyak, oke. nggak apa-apa. Gue suka tuh kalau kayak gitu. Oke. Sip. Gitu Pring. Gitu Apa aja. lagi? Ada yang mau tanya lu Gam? Apa sih paling Itu dulu atau ntar kita review lagi yang lain? Nah, sementara mungkin ini dulu yang masih jadi ya kayak tadi pertanyaan gue sih ya soal itu aja. Gimana cara ngurusnya si jeans ini? Pertama penamaan ya. Kenapa namanya jeans atau denim? Orang penyebutannya ada juga yang nyebutin namanya si itu gitu kan. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa ternyata nama yang umum dipakai itu adalah jeans gitu ya. Jeans. Sekali lagi jeans gitu. Jadi celana itu namanya jeans. Ya. Oh terus si artikel kita pasti namanya pants denim 1 titik berapa gitu, 1 titik berapa. Nah itu juga ciri khasnya kita. Jadi kalau misalnya ada celana jenisnya Warning tapi namanya nggak kayak gitu, kayaknya Kita pertanyakan. Dipertanyakan gitu. Hati-hati kalau misalnya ada lu nemu jeansnya Warning yang apalagi ditawarin dengan harga yang lebih murah. Nah, itu lu perlu hati-hati. Karena kita detail banget deh pokoknya. Kalau lu nggak dapet beginian asli dari si Warning, terus ini bunga sakunya kayak begini, terus ada aksesoris di dalam kayak label-label di dalamnya sama yang tadi nih. Ini di Rivet-Rivetnya juga ada logo-logo Rivet-Rivetnya tetap masih pakai seperti di page kulitnya, tetap dipakai gitu. Nah, tuh lu mesti hati-hati. Dapat yang bajakan, gua nggak jamin. Nah, gitu. Nah, kenapa? Nah, satu lagi yang gua mau tanya, mungkin terakhir. Kenapa sih jeans itu jualnya mahal banget ya? Nggak kayak celana-celana ya misalnya celana katun gitu. Kenapa sampai semahal itu harga jeans itu? Apakah proses apa gimana? Iya sih, jadi kalau yang di kita ya, yang di kita khususnya sebenarnya karena kan pilihan bahannya juga memang kita selektif banget gitu ya. Jadi bahannya memang karena kita konsumen oriented lah jadinya si bahan, si barang gitu kita tuh pasti bakal mikirin gimana kalau dipakai konsumen ya gitu. Ya. Jadi pas kita pakai gitu udah enak ya
harapannya sih sebenarnya konsumen juga lebih suka Ya, gitu. lebih puas lah ya Lebih dengan puas. hasilnya. Nah, itu kan pertama dari bahan. Terus yang kedua juga kan dari proses. Jadi kita pasti mikirin terus si prosesnya apa yang kelihatan si jeans ini beda sama orang gitu. Jadi lebih unik lagi, lebih detail lagi gitu ya. Nah, kan detail pasti ada yang perlu kita bayar ya. Betul. Ada yang perlu kita sacrifice, yaitu ya harga yang lebih mahal gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat fisiknya si jeans kita, sebenarnya worth it kok gitu, worth it kok. Jadi dibandingin sama jeans-jeans yang misalnya di brand yang udah gede pun, kalian bisa compare lah gitu. Ya. Kita nggak bilang bahwa kita yang lebih baik ya, cuman kita terbaik. Betul, kita nggak ngomongin kita yang bagus, cuma yang lain mah nggak. Gitu. Di range harga nih. Range harga untuk celana jeans Warning Clothing itu Di 399 sampai 429. Itu 399 dan sampai dengan 429 tergantung dari 439. 439. Nambah 10.000. Ongkos parkir. Buat parkir. Buat parkir. Ya. Dan itu tergantung dari jenisnya, dari Ya. mungkin kalau yang tadi 399 mungkin yang masih raw kali tadi Iya, benar-benar. masih raw. 399 Nah, kayak nanti gini. kalau sudah mengalami beberapa kali proses kayak begini, ya tentu lu mesti ngehargain prosesnya dong. Jangan cuma pengen bagus tapi terus pengen murah tapi lu nggak tahu bahwa proses bikin jadi seperti ini nih. Ini lama banget. Ya nggak sih? Lama banget gitu dan prosesnya panjang. Oh, nanti juga kita nampilin ya beberapa visual cara kita ngeproses si jeansnya ya. Oh iya, benar. Jadi sambil nanti si video ini juga jalan, nanti kita liatin si prosesnya seperti apa biar lu kebayang juga bahwa apaan sih jeans kayak gini doang juga mahal banget gitu Ya, misalnya prosesnya. betul. Lu nggak tahu aja gitu prosesnya lama banget gitu. Terus ada yang handmade-nya juga gitu. Ya kayak whisker yang tadi tuh handmade loh. Om. Oh, ini whisker gini handmade? Itu handmade itu Kurang pakai jelas tangan untuk gitu. yang di sini. Untuk di yang biru kayaknya tuh lebih jelas ya. Kita balik dulu bentar ya di ngelihat yang whisker. Nih. Ini tuh ini pakai tangan loh gitu. Tuh, gila kan? Ini diukir dan pakai tangan gitu jadinya. Gila coba. Kenapa? Nah, itu dia makanya gue bilang tadi bahwa banyak pertanyaan bilang kalau kenapa jeans itu mahal, harganya sampai 400, bahkan ada yang sampai jutaan. Ya karena prosesnya. Kayak tadi ini seperti Om Udung bilang bahwa ini prosesnya handmade, Bro. Gila aja coba handmade. Ngerjain satu-satu digaris-garisin. Abis tuh telunjuknya ngegarisin tuh buat jadiin satu celana. Ya itu lu mesti ngehargain itulah. Terus hargain kita juga dong yang bikin dong. Yo, iya benar. Ya kali masa kita mau digaji kecil ya. Gitu. Sip. Ini sementara itu sih dari gua sekilas tentang jeans Warning Clothing. Jangan bilang lagi. Jangan Levi's. bilang lagi jangan bilang lagi. Lu nggak boleh ngomong Levi's. Levi's. Ya, Levi's. Nggak Jangan boleh. bilang lagi Levi's. Iya, jangan bilang lagi Levi's. Pokoknya nggak boleh. Jangan sekali-sekali ngomong Levi's ya. Nggak boleh. Ya, itu udah nggak boleh. Jadi lu mesti dari sekarang kita mengedukasi, kayak yang pinter aja. Artinya kita ngasih tahu deh. Emang gue pinter. Ya gitu ya. Iya. Mungkin. Jadi kita ngasih tahu bahwa penyebutannya sekarang tolong diganti. Jangan malu-maluin. Ya. Udah lihat video ini. Nah, itu. Jeans, oke? Mestinya lu pinter gitu. Kalau habis ngeliat video ini jangan jadi malah tambah pinter gitu kan. Mesti pinter. Gitu, ya. Sip, gitu aja dari gua. Thank you Om Udung untuk waktunya. Oke. Nah, next Sama-sama. kita bikin video lagi. Nah, lu pantengin aja untuk video-video dari Warning Clothing selanjutnya. Oke. Bye. Ciao.